Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Riyadinata. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Hindu semester 5 kelas pagi. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu tokoh adat, yakni Ketua LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat Kesiman Petilan. Beliau bernama Yogi Pramana SE. Bagaimana cara beliau menyikapi tamu Banjar atau warga Banjar ini kalau misalnya ada yang bandel, tidak percaya sama COVID, kan banyak yang lihat di media sosial komentar-komentar netizen itu kan gini, ada yang bilang COVID-19 ini adalah konspirasi, ada penyakit buatan yang genap lah, jadi orang-orang itu kan ada yang percaya dan tidak gitu. Boleh tanya jawabnya agak apa ya. Artinya begini, Tiang tidak ikut karena apakah itu nyata, apakah itu konspirasi dan sebagainya, Tiang tidak bisa jawab itu nih. Tapi sebenarnya poinnya seperti ini. Kebetulan Tiang sendiri adalah ketua LPR di Kesiman Petilan. Tentunya pasti akan sangat terlibat sekali dalam hal penanganan dan pencegahan COVID di desa dinas kami di desa Kesiman Petilan. Nah, secara prinsip kita sih awal-awal baru muncul pandemi ini di desa kami, ya mayoritas memang susah untuk mempercayai hal itu. Artinya susah orang pakai masker, susah untuk mempercayai lah intinya tentang COVID ini. Itu memang benar, dan dia ngerasa di semua wilayah juga di awal-awal COVID itu banyak seperti itu. Nah, tapi makin di desa kami sih menurut dia sih sudah ada kendala lagi. Karena menurut dia budaya bermasker niki seakan-akan sudah sangat melekat, karena kan kita sudah lama juga terkena, sudah hampir 1,5 tahun lah niki COVID niki. Dan untuk di desa Kesiman Petilan sendiri menurut dia sih hampir 90% udah semuanya nggak ada yang bandel lah untuk masalah masker menurut dia niki. Dan itu bisa kami buktikan dengan data, ada video dan sebagainya nih, ada. Jadinya setiap hal itu menurut yang seperti napi secara mungkin nih tanggi masker itu kayak tanggi helm masa ke jalan gitu. Jadi menurut dia warga kami di Kesiman Petilan sih sudah sadar dalam hal itu. Jadi tidak ada kendala yang signifikan lah untuk mungkin gitu. Kalau di awal ya, untuk dulu di awal ya, dan beberapa hal yang kita lakukan kan pasti sosialisasi dan lain sebagainya. Yang kedua tentang permasalahan ini konspirasi atau tidak sebagainya mereka, ya dia juga tidak berani ikut dalam perdebatan itu. Tapi seyogianya kita ketahui sendiri, intinya banyak orang sakit dan banyak orang yang mengalami hal itu. Jadinya jika kita bilang percaya atau tidak, ya kalau saya sendiri sih percaya dalam hal politik. Dan edukasi kepada masyarakat, kami dari desa sih sudah banyak sekali beberapa hal yang mengedukasi masyarakat tentang bagaimana virus ini dan ini nyata atau enggak dan sebagainya. Yang jelas kita lagi menghadapi pandemi. Kalau untuk adat istiadat itu misalnya kan sekarang dikatakan upacara keagamaan itu dibatasi nih Kili. Dalam di pura kematian. Yang ingin bertanya tentang ini, kalau masalah dalam di pura seperti tahun lalu kan di Pengrebongan itu sempat ngubang. Apakah nih jadi kendala bagi beli pribadi dan ramah desa? Di sisi lain juga kan banyak sekarang jika ada orang yang meninggal di rumah sakit itu kan hanya keluarga aja yang boleh mengurus. Jika ada COVID kan banyak tidak ikut terjun membantu kan, soalnya yang lihat di media, bahkan teman yang sendiri pun ada yang keluarga yang terus sama bandar cakupan gitu. Man tanggapan tentang masalah ini bagaimana? Apakah ada jalan solusi? Yang berbicara di desa Kesiman Petilan, desa Kesiman Petilan secara khusus, desa Kesiman mungkin secara umum gitu. Dia akan berani berbicara di tempat lain ya. Tapi yang kita hadapi di desa kami Rumun, ya tentunya benar sekali tapi yang Gus bilang tadi, bahwa sempatlah di awal-awal COVID ini kan sebenarnya permasalahannya adalah aturan misalnya.
karena ada aturan, ada maklumat kepolisian, Kapolri dan sebagainya, ada himbauan atau SE dari gubernur, wali kota dan sebagainya, itu kan sami sifatnya adalah mengikat dan mengharuskan masyarakat. Sehingga mau tidak mau upacara keagamaan harus dibatasi. Karena sehingga beberapa kali di Pura ataupun khususnya di Pangrebongan yang menjadi ikon kami di Kesiman ya sempat mengalami yang namanya ngubang seperti itu. Nah, kalau itu kami bilang kendala ya yang namanya kita euforia beragama yang pun mau agama pasti rasa nih kan gitu ya jadinya nah tentunya pasti itu satu kendala lah buat kita untuk menyembah beliau kan seperti itu. Tapi mau tidak mau lah kita di masyarakat sih masih panut lah dengan aturan pemerintah sehingga menurut kita sih kalau itu menjadi suatu kendala yang besar sekali sih tidak. Dan bagusnya di Kesiman pun ngubangnya bukan seperti ngubang-ngubang yang lain yang memang sama sekali tidak ada kegiatan keagamaan. Di Kesiman pun mungkin sudah ketahui bersama kita memang ngubang tapi hal-hal yang terpenting dalam upacara itu tetap memargi nih. Seperti waktu ini di Petilan di Pura Pangrebongan ngubang secara yang napiin upakara tetap jalan kita. Upakara tetap jalan, pemangku tetap hadir, kramo, projuru beberapa hadir, jamnya diatur, jam untuk muslimnya diatur. Jadi nggak pernah sampai modalin kan tak ada. Nah bahkan sampai sorenya pada saat ngubang awalnya kan mengintar kan rencananya mau tidak mau harus mengintar walaupun wantah boleh yang mantan. Nah, jadi ya kalau di Tiang sendiri di Kesiman beberapa halnya sih seperti itu. Dan itulah menjadi contoh di pura-pura lain pun juga seperti itu. Jadinya tidak serta-merta ngubang tidak melaksanakan apa-apa di pura. Jadi di sini tetap memargi ngubang pun Nah, jadi walaupun statusnya ngubang tapi esensi dari piodalan tetap kita laksanakan di Kesiman. Nah, sehingga dan makin di era makin ada beberapa kebijakan yang menurut saya sangat bijak sekali yang dilakukan oleh Desa dan Kesiman, khususnya tentang pura piodalan ya, belum ke kremasi atau ke ngaben. Piodalan dulu biasanya di Kesiman piodalan mulainya sore. Nah sekarang tetap ada piodalan mulainya dari pagi sehingga kramo bisa diatur datangnya, jadi tidak numplak tidak sekalian sekian orang jadi dari pagi ya tidak terlalu ramai. Nah dan malamnya pun jam 8 sampai selesai sehingga upacara tetap memargi tapi tidak melanggar apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Nah ini sih yang udah lakukan Desa Kesiman untuk piodalan pun nah masalah kematian dan sebagainya. Nah, Niki juga fluktuasi sekali. Ada beberapa tempat yang memang sama sekali tidak boleh ada orang membantu sebagainya kan. Nah, yang dumun di Kesiman sih kalau ngaben kita memargi awal Covid ya, tetap memargi hanya saja dibatasi masalah jumlah orang yang membantu. Karena setiap banjar makin di saat pandemi niki boyo jaga kramo sami tapi kelompok dia. Nah, jadi tetap ada yang ngendel ya itu dijadikan kelompok dia entah tempekan entah kelompok sehingga tidak sami kramo yang tentu tapi esensi ngaben tetap jalan. Nah bahkan ini satu kebijakan yang luar biasa juga di desa kami Desa Kesiman yang Covid makin sudah tidak perlu lagi ke kremasi ke luar daerah, diberikan oleh Jero Desa untuk mengkremasi pagi hari di sentra Kesiman dan diberikan fasilitas dari desa gratis ya. Nah itu juga suatu hal yang menurut dia kebijakan yang baik dari desa kami sehingga tidak pernah lah sampai ada permasalahan tentang ngaben seperti apa. Hanya saja mungkin karena kelompok yang turun kan harus ngegong gendan sih banyak ya itu ya perubahan ya pasti perubahan perilaku pasti. Dan ada juga sempat aturan yang tidak boleh ngangge wadah kan sehingga ngaben harus ngangge ambulan gitu. Itu sempat di desa kami. Soalnya kan jadi pemicu ada yang protes sempat karena dibilang tradisi Bali itu hilang jadinya ya kayak seperti ogoh-ogoh udah lama nggak ada. Kan sih
Seperti niko bayangannya Mas. Ya, ini sih begini ya. Kalau dia sih berpikir dari kacamata semua pihak ya. Itu kalau kita pikirkan memang benar juga. Ada beberapa sisi yang akan hilang dari sebuah kebudayaan. Tapi yang penting menurut Tiang adalah bagaimana esensinya dalam melaksanakan kebudayaan, melaksanakan keagamaan, dan juga melaksanakan sebuah rasional dalam hal berpikir. Sehingga sami nika bisa berbagi. Nika sih menurut Tiang, kalau untuk pandangan itu ya. Kalau dia tengah-tengah manten, kalau memang dibilang itu membunuh budaya dan sebagainya, tergantung gimana kita menyikapi manten. Nah, karena jujur manten kami di Kesiman nika sangat baik sekali rasionalismenya untuk menyikapi suatu permasalahan. Kita rasa kebudayaan kami tidak terlalu terpengaruh karena ngaben tetap ngaben, tapi orangnya kita batasi sebagainya tetap ngaben di lagi. Nah mungkin ada di beberapa tempat yang agak ekstrim, mungkin kan sendadi kena sendiri gitu. Nah mungkin di sana, nah ini kan yang dia bilang timbullah pandangan-pandangan yang Buruk. berbeda tentang hal itu.